semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Apa kabar kalian? Masih semangat kan berkaryanya? Aku harap kalian yang nonton video ini murah rezekinya ya. Video kali ini bukan Grow With Me seperti biasanya, tapi video kali ini aku akan story time aja mengenai uang. Tapi nggak hanya sekadar uang nih, karena aku akan membahas relationship antara uang dan juga artis. Tapi sebelum kita bahas mengenai uang dan artis, yuk support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Support kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Oh ya, di video kali ini aku juga akan sedikit cerita mengenai pengalamanku bagaimana meyakinkan orang tua agar mereka ikutkan support aku dengan passionku yang di bidang seni ini. Jadi tonton sampai habis ya. Oke, yuk kita bahas relationship antara artis dan uang. Nah, di videoku yang sebelumnya aku juga udah pernah singgung sedikit mengenai uang. Nah, video tersebut juga aku upload di TikTok dan aku happy banget karena videonya itu sempat rame. Oke, balik lagi ke pembahasan ya. Jadi di video sebelumnya itu aku ada bahas mengenai apakah kehidupan seorang artis itu melarat. Dan di video itu aku jawab itu semua tergantung dari prioritas si artis itu sendiri. Apakah si artis itu lebih memprioritaskan uang ketimbang rasa bahagianya ketika ia berkesenian? Jika iya, maka si artis tersebut berpotensi untuk merasa melarat karena kehidupan seorang artis itu sebenarnya tergantung dari klien yang menggunakan jasanya ataupun orang-orang yang membeli karyanya. Tapi kalau sebaliknya, si artis nggak akan merasa melarat karena dia telah memprioritaskan kebahagiaannya ketimbang uang itu sendiri. Jujur aku sebagai seorang artis, aku lebih memprioritaskan kebahagiaanku ketimbang uang itu sendiri. Tapi nggak munafik kalau aku tuh tetap butuh uang. Tentu aja aku bahagia ketika aku menggambar. Tapi tetap aja kan eksistensiku sebagai seorang artis itu juga harus dijaga. Artis itu sama seperti manusia lainnya, mereka juga punya banyak kebutuhan. Tapi kenapa ya kebanyakan masyarakat itu menganggap kalau artis atau seniman itu nggak ada uangnya ya? Itu bisa dibuktikan dari banyaknya orang tua yang enggan jika anaknya itu menjadi seorang artis atau seniman. Mungkin sih kebanyakan orang tua berpikir kalau dengan menjadi seorang artis atau seniman itu akan menyulitkan hidup anaknya saja. Jadi bagaimanapun itu artis tetap butuh uang, fix. Jadi aku mau curhat dikit nih. Dari dulu orang tua aku tuh tahu kalau aku tuh suka gambar, tapi mereka memandang kalau seni itu hanya sekedar hobi. Jadi ketika memilih jurusan ketika kuliah dulu, aku nggak kepikiran sama sekali untuk memilih jurusan DKV ataupun seni rupa. Tapi walaupun kayak gitu, aku tetap memilih jurusan yang masih ada hubungannya dengan seni sedikit-sedikit, yaitu aku milih jurusan arsitektur. Kuliah arsitektur itu nggak seperti yang aku pikirkan. Aku pikir ketika aku kuliah di arsitektur, aku bisa mengekspresikan diriku lewat karya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Tapi anehnya ketika aku berada di arsitektur, aku malah mendapatkan passionku di bidang seni ini. Dan keinginanku menjadi ilustrator itu juga makin kuat. Nah, akhirnya kan aku udah tahu nih apa yang menjadi passionku. Dan setelah tamat kuliah, aku mendapatkan tantangan yang baru. Tantangannya itu adalah gimana caranya meyakinkan orang tua untuk ikut support aku di passionku itu, di bidang seni. Tantangan yang lumayan ribet ya, tapi karena aku yakin banget aku pengen gambar terus, jadi aku coba-coba cari cara untuk meyakinkan orang tua. Aku coba cari cara agar setidaknya bisa membuktikan ke orang tua kalau dengan melakukan passionku, aku bisa survive. Jadi aku konsisten menggambar dan menguploadnya ke Instagram, dan perlahan-lahan uang pun menghampiri. Alhamdulillah perlahan-lahan ada tawaran-tawaran yang bermunculan, mulai dari commission, kolaborasi, dan lain-lain. Nah, dari situlah akhirnya orang tuaku bisa melihat bahwa seni ini ternyata tuh ada panggungnya. Sebenarnya di zaman modern seperti sekarang ini, seni itu juga banyak dibutuhkan. Selain itu banyak banget sekarang platform yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan dan memperoleh cuan. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang artis ataupun seniman gak perlu mengkhawatirkan persoalan uang. Asalkan kita gak berhenti dengan passion kita itu dan terus-terusan bikin karya. Apakah dari kalian ada yang gak setuju untuk hidup mengikuti passion? Tapi menurutku hidup mengikuti passion itu adalah suatu hal yang penting dan juga realistis kok di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang kan, di zaman yang penuh dengan kemudahan teknologi ini. Seharusnya sebagai seorang artis kita justru makin mudah untuk berkarya. Dan aku juga percaya kalau artis itu adalah orang-orang yang kreatif. Jadi nggak perlu khawatir gimana caranya untuk memperoleh uang. So, jangan menyerah dan jangan pesimis kalau seniman itu nggak ada uangnya.
Tenang aja, seniman itu ada kok uangnya, karena ada panggungnya. Justru kalau mikir seniman itu nggak ada uangnya, malah itu bisa jadi kenyataan loh. Jadi kamu tuh beneran gak ada uangnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mindset kamu tuh udah terbentuk seperti itu. Alias kamu memblokir pikiranmu bahwa seniman itu gak ada uangnya. Ingat ya, mindset kita tentang uang juga harus diperbaiki. Yang biasanya mindset kita itu menjadikan uang sebagai tujuan, sehingga kita kerja bagai kuda dan menjadikan kita budak uang. Tapi coba deh diubah pikirannya menjadi uang yang ngejar-ngejar kita. Nah, dengan mengubah mindset kita seperti itu, maka kita nggak akan worry lagi mengenai uang. Nah, ketika kita udah nggak ngerasa worry lagi, maka kita akan merasa lebih happy dan damai. Nah, ketika merasa happy dan damai itu, maka kita akan mudah aja menemukan ide-ide cemerlang untuk berkarya. Nah, ide-ide cemerlang kita itu juga akan diikuti oleh uang-uang yang mengejar kita. Next time kayaknya seru juga kali ya kalau kita bahas mengenai mindset tentang uang ini. Gimana menurut kalian? Coba deh komen di kolom komentar. Oke, segini dulu ya videoku kali ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!